Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Fitria, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi Al-Quran Hadis, yang mana yang merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA yang diampu oleh Bu Samfia MPD. Langsung saja, itu yang pertama ada surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Al-Fatihah secara bahasa ialah pembuka. Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada dalam Al-Quran. Manfaat atau pemahaman serta kandungan surah Al-Fatihah yang dapat dijadikan sebagai doa maupun sebagai ruqyah, dapat memudahkan hajat, dan Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Selanjutnya itu ada surah Al-Falaq. Secara bahasa, Al-Falaq ialah yang terbelah. Nah, keutamaan dari surah Al-Falaq ini ialah dapat menjauhkan diri dari sifat hasad atau iri dengki dan tindakan kejahatan lain, serta dapat mendatangkan pertolongan. Kemudian yaitu ada surah Al-Kafirun, artinya itu orang-orang kafir. Isi dari surat ini ialah tentang toleransi dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta hidup rukun dan saling tolong-menolong. Kemudian itu ada surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini memiliki pemahaman tentang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta dapat menjadi wasilah untuk masuk surga, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali juga merupakan seperti pembacaan sepertiga dari Al-Qur'an. Materi yang kedua itu ada surah Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Fil, dan At-Tin. Yang pertama, Al-Kautsar secara bahasa ialah yang banyak. Nah, surah Al-Kautsar ini mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada semua hambanya dan perintah untuk mendirikan salat serta melakukan kurban. Kemudian yang kedua itu ada surah An-Nasr yang berarti pertolongan. Nah, surah An-Nasr ini mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemenangan dan kesuksesan kepada semua hambanya, dan agar umat Islam selalu rukun serta mengingatkan kita untuk bekerja segala satu untuk melakukannya dengan baik. Kemudian ada surah Al-Fil yang berarti gajah. Nah, surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini ialah bahwasanya siapapun itu yang akan menghancurkan Islam, maka ia akan binasa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu surah At-Tin yang berarti buah tin. Nah, surat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa insecure dan tidak percaya diri lagi, serta mengingatkan kita untuk selalu mengontrol diri dan meyakini bahwasanya hari pembalasan itu ada. Materi selanjutnya itu ada surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Yang pertama itu Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini memiliki kandungan tentang keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana di akhir ayat dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, serta kita diperintahkan untuk berlapang dada atau meluaskan diri terhadap majelis-majelis yang ada. Kemudian surah Ar-Rahman ayat 33 yaitu menjelaskan tentang bahwasanya baik manusia maupun jin tidak dapat memungkiri takdirnya masing-masing, serta diperintahkan kepada manusia untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya, mengingat karena manusia memiliki keterbatasan kemampuan. Kemudian yaitu surah An-Nisa ayat 8 yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada semua orang seperti karib kerabat, anak yatim, dan selalu berkata baik, serta Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya itu surah An-Nisa ayat 146. Nah, surah An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang benar-benar mau bertaubat, bahkan orang munafik sekalipun. Dan orang munafik yang benar bertaubat akan sama derajatnya dengan orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat, serta akan mendapat kedudukan di surga nantinya. Materi yang keempat yaitu ada surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat ke-13. Yang pertama itu Al-Baqarah ayat 153. Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang agar seorang selalu beroptimis dan tidak boleh berputus asa, serta selalu sabar dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian surah Ali Imran ayat 134 itu tentang orang-orang yang suka berbuat kebaikan, suka berinfak, bisa menahan amarahnya, serta dapat memaafkan kesalahan orang lain.
Selanjutnya itu surah Al-Anfal ayat 27 tentang larangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan lain-lain. Kemudian seseorang hendaknya menjaga amanah-amanah yang sudah diberikan kepadanya. Selanjutnya Al-Ahqaf ayat 13 yaitu tentang keimanan seseorang yang kuat. Materi yang kelima itu ada surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 14, dan Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang pertama, Al-Furqan ayat 63. Kandungan dari ayat ini ialah tentang orang yang memiliki sikap kelapangan hati, sikap kesederhanaan, dan senantiasa maafkan orang yang melakukan kejahatan serta membalasnya dengan kebaikan. Kemudian surah Al-Isra ayat 27 tentang larangan memiliki sifat mubazir, karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat mubazir ini atau berlebihan merupakan teman dari syaitan. Selanjutnya itu surah An-Nahl ayat 114 yaitu perintah kepada seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi serta selalu memiliki rasa syukur. Kemudian surah Al-Maidah 90-91 tentang larangan berbuat hal-hal yang bersifat dosa. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Maidah 90 dan 91. Si kandungan dari kedua ayat ini ialah tentang larangan seseorang untuk melakukan perbuatan dosa seperti minum khamar, berjudi, serta mengundi nasib dan anak panah. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bisikan syaitan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Oleh karena itu dilarang untuk melakukan perbuatan dosa agar tidak tersesat dan mengikuti bisikan syaitan. Materi yang keenam itu ada surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Al-Imran ayat 159 dan Al-Hujurat ayat 13. Nah, surah Az-Zumar ayat 53 ini menjelaskan tentang seseorang itu harus memiliki sikap optimis dan larangan untuk memiliki sifat putus asa, karena sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangatlah besar kepada semua hambanya. Kemudian surah An-Najm ayat 39 sampai 42 itu menjelaskan tentang bahwasanya seluruh umat manusia ini akan mendapatkan sesuai apa yang ia kerjakan, sehingga seorang itu harus berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan nantinya. Nah, karena sesungguhnya pada hari akhirat kelak semua yang diamalkan di dunia akan ditampakkan dan seorang akan mendapatkan ganjaran sebagaimana amal yang ia lakukan selama di dunia. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang mana isi kandungannya ialah perintah untuk seseorang agar memiliki sifat pemaaf, sikap lemah lembut, beserta mampu menghargai pendapat orang lain. Kemudian surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang mana ayat ini memiliki kandungan bahwasanya semua manusia yang ada di muka bumi ini berasal dari Nabi Adam dan Hawa, sehingga derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, kecuali yang membedakannya ialah ketakwaan seseorang tersebut. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu ada surah Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan tentang salah satu bentuk keislaman seseorang, yakni berhijrah. Nah, kemudian surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang larangan kepada seorang untuk berprasangka buruk serta tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan larangan menggunjing apalagi sama saudara sendiri. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu ada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat kedua. Nah, surah Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan tentang larangan seorang untuk mendekati zina. Nah, di zina di sini memiliki artian yang luas, bukan hanya zina yang besar atau zina kemaluan. Zina itu bisa meliputi zina mata, zina tangan, dan zina pikiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang dilarang mendekati perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan terkeji dan dapat menyesatkan seseorang. Kemudian pada surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina. Nah, hukuman bagi para pezina ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhson, yang mana ini orang yang berzina itu ialah orang yang sudah menikah. Hukuman bagi keduanya ialah dirajam sampai mati, dan untuk zina ghair muhson atau zina bagi orang yang belum menikah, dan hukuman bagi pezina ghair muhson atau pezina yang belum menikah ialah diasingkan selama 1 tahun. Nah, dalam menerapkan atau menghukum seorang yang berzina ini dilarang memiliki rasa iba atau rasa kasihan terhadap keduanya.
karena mereka sudah melakukan perbuatan terkeji dan mereka harus mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang mereka perbuat. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Nah, kedua ayat ini memiliki kandungan yang sama, yaitu tentang etos kerja, di mana dalam bekerja seorang diharuskan untuk memiliki semangat untuk melakukan sebuah pekerjaan dan tidak bermalas-malasan, serta seorang harus melakukan pekerjaannya dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan tidak hanya dalam segi pekerjaan, ayat ini juga menjelaskan tentang beramal yang baik, karena sesungguhnya apa yang ia amalkan nantinya akan diperlihatkan dan akan kembali kepada dirinya sendiri dan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai apa yang ia lakukan selama di dunia. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu surah Al-Maidah ayat 32 dan surah Yunus ayat 40 dan 41. Nah, surah Al-Maidah ayat 32 ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuatan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Sebagaimana dalam ayat tersebut, itu orang membunuh satu orang pun sama saja ia membunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, dari ayat tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwasanya orang yang bunuh orang lain bukan tanpa sebab yang ia harus membunuhnya, maka orang tersebut harus mendapatkan kisos, yaitu hukuman yang setimpal dari apa yang ia lakukan. Karena jika seorang membunuh satu orang, maka ia sudah berbuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Maka seolah-olah ia sudah membunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi, oleh sebab itu kita dilarang untuk berbuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi serta menjaga keamanan. Selanjutnya itu surah Yunus ayat 40 dan 41. Surah Yunus ayat 40 dan 41 ini menjelaskan tentang toleransi. Nah, sebagai umat yang beragama dan kita hidup di negara yang memiliki banyak agama, tentunya kita harus menanamkan rasa toleransi atau menghargai sesama dan tidak mendiskriminasi agama orang lain, karena sesungguhnya seorang itu memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga kita tidak dapat mendiskriminasi suatu orang yang beragama lain dari kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menanamkan sikap toleransi beragama terhadap orang yang beragama yang beda dengan kita. Selanjutnya surah Yunus ayat 40 dan 41. Nah, surah Yunus ayat 40 dan 41 ini menjelaskan tentang toleransi. Sebagai umat beragama dan kita hidup di negara yang memiliki berbagai macam agama, tentunya kita harus menanamkan rasa toleransi atau menghargai agama seseorang dan tidak mendiskriminasi orang yang memiliki agama yang lain daripada kita, sehingga tidak terjadinya cekcok dan tidak terjadinya singgung-menyinggung antar suatu agama dan menciptakan kerukunan antar agama, sehingga menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai. Selanjutnya materi yang ke-11 adalah surah Ali Imran ayat 190, 191 dan 159. Yang pertama itu adalah kedua ayat Ali Imran yaitu 190 dan 191 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak di muka bumi ini. Sebagai contoh itu ada gunung-gunung, kemudian laut dan sungai yang tidak berhenti mengalir dan merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian ada pohon-pohon, dan semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran yang sangat harus kita pahami sebagai orang-orang yang berpikir, jika kita menggunakan akal kita sebagai pemanfaatan untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di muka bumi ini. Kemudian surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan tentang keharusan kepada seorang untuk memiliki sikap pemaaf, sikap lemah lembut, serta juga memiliki sikap tawakal. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu ada surah Luqman ayat ke-13 dan 14, kemudian surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, teman-teman, pada surah Luqman ayat ke-13 dan 14 ini menjelaskan tentang cerita Luqman yang menasihati anaknya, di mana inti dari kedua ayat ini yaitu menegaskan tentang pendidikan, kemudian pembentukan akhlak kepada anak yang dibimbing oleh orang tua. Selain itu juga peran orang tua dalam pembentukan agama, jiwa beragama pada anak, yang mana orang tua harus menasihati anaknya agar tidak tersesat, apalagi melenceng jauh dari ajaran agama Islam,
karena sesungguhnya Allah merupakan Tuhan yang satu dan itulah Tuhan yang berhak kita sembah. Tiada lagi Tuhan selainnya yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian surah Al-Hujurat ayat ke-10. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-10. Nah, ayat ke-10 dari surah Al-Hujurat ini menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim. Ayat tersebut menegaskan bahwasanya sesama muslim itu bersaudara, baik siapapun itu, tua, miskin, kaya, muda, semuanya itu jika masih sama muslim maka ia adalah saudara sesama muslim. Nah, apabila ada teman atau siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita yang beragama Islam dan ia muslim tentunya, maka kita hendaklah menolongnya karena kita merupakan saudara sesama muslim. Materi yang ke-13 atau materi yang terakhir yaitu surah Al-Baqarah 83 dan Al-Maidah ayat 48. Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan tentang kewajiban kita mengimani bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus menghargai wahyu dan menolak segala bentuk kesyirikan. Dan yang terakhir itu ada surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Al-Quran merupakan sumber utama bagi pengambilan hukum dan bagi hal-hal yang lainnya. Dan Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Dan kita harus menanamkan sikap toleransi kepada umat beragama lainnya, serta harus kita berlomba dalam kebaikan. Sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi Al-Quran hadis dari SD, SMP, dan SMA. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Husna Lutfiyah merupakan dosen pengampu pada mata kuliah ini yang sudah membimbing dan mengajarkan kami pada satu semester ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kami semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan beribu maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.